Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita berdoa bersama. Matius 22 ayat 37-38 menuliskan, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan tidak menghendaki ketaatan seperti robot atau bentuk-bentuk ritual agama. Dia memanggilmu ke dalam suatu hubungan. Dan inti dari hubungan itu adalah kasih. Kasih itu adalah mencintai Tuhan dengan segala yang ada pada dirimu, dengan hati, jiwa, dan pikiranmu, bukan sekadar permukaan atau kata-kata kosong, tetapi dengan seluruh keberadaanmu, namun mencintai Tuhan secara penuh, konsisten, dan mendalam tidak selalu mudah. Terlihat sederhana, tapi membutuhkan usaha. Hidup menarik kita ke berbagai arah, kita menjadi sibuk, terdistraksi, lelah. Pikiran dipenuhi tanggung jawab, hati tergoda oleh hal-hal lain. Tanpa kita sadari, Tuhan terdorong ke pinggir dan kita berhenti menempatkannya sebagai yang utama. Lalu apa artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal? Artinya menjadikan Dia yang utama, bukan hanya saat hidup sulit, atau hanya pada minggu pagi, tetapi setiap hari, dalam setiap keputusan, di setiap saat hening. Bangun tidur dengan berkata, "Tuhan, Engkaulah prioritas hari ini, lebih utama daripada jadwalku, daripada tujuanku, daripada segala sesuatu." Itu berarti mengundang Dia memasuki harimu dan tidak mencoba mengatur hidup menurut versimu sendiri. Saat kau benar-benar mencintai seseorang, kau tidak hanya ingat dia ketika ada waktu luang. Kau memikirkannya, menyediakan ruang untuknya, peduli pada apa yang penting baginya, menghormatinya. Itulah jenis kasih yang Tuhan rindukan dari kita. Sebab Dia tahu hidup kita paling lengkap saat Dia menjadi pusatnya. Mengasihi Tuhan adalah keputusan yang kau ulangi terus-menerus, menyerahkan diri, mencari Dia, dan tetap dekat. Kasih seperti ini membutuhkan niat, membutuhkan waktu. Seperti hubungan apapun, kasih tumbuh saat kita berinvestasi di dalamnya. Itu berarti menyediakan waktu khusus untuk berdoa, bukan doa tergesa-gesa yang kau sematkan di sela aktivitas, tapi percakapan sejati di mana kau membawa seluruh hati. Itu berarti membuka Alkitab bukan karena rasa bersalah, tapi karena lapar akan suaranya untuk memahami hatinya. Itu juga berarti duduk diam di hadapannya, membiarkan Dia memenuhi ruang-ruang yang biasanya kita lewatkan terburu-buru. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Seringkali kita membalik urutannya, mengejar sukses, keamanan, hubungan, kenyamanan, baru kemudian menyelipkan Tuhan jika ada waktu tersisa. Mengasihi Tuhan berarti menata ulang hidupmu. Dia bukan sekadar satu lagi dalam daftar, Dia adalah seluruh daftarnya. Semuanya mengalir daripadanya. Jadi tanyakan pada diri, apakah aku menempatkan Tuhan di urutan pertama setiap hari? Apakah aku memulai dengan Dia, atau Dia hanya tambahan belakangan? Ketika aku merasa terbebani, apakah aku langsung berlari kepadanya, atau mencoba menyelesaikannya sendiri? Apakah aku lebih peduli menyenangkannya atau menyenangkan orang lain? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti taat padanya meski itu tidak nyaman, meski itu berharga, meski menantang preferensi atau kebanggaanku. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu berarti kasih tak bisa dipisahkan dari ketaatan. Kasih sejati tampak dari tingkah laku kita, tampak ketika kita mengampuni orang yang tidak pantas menerimanya. Saat kita memilih kesucian daripada kompromi palsu,
Saat kita berbicara kebenaran dengan kasih meski tak populer, kasih tampak saat kita melayani daripada mencari status, memilih kebaikan daripada menang dalam adu argumen, memberi dengan murah hati meski melelahkan. Dan bagian terindahnya, saat kau mencintai Tuhan seperti itu, hidupmu mulai berubah dari dalam keluar. Kau merasakan sukacita yang tak tergantung situasi, damai di tengah ketidakpastian, keintiman dengan Tuhan yang memenuhi kekosongan yang bahkan tak kau sadari. Begitulah kasih membawa kita pulang, ya, kita manusia. Kita akan tergelincir, ada hari-hari di mana kasih kita dingin, hal lain terasa lebih mendesak atau menyenangkan. Kebiasaan lama, hasrat egois, kelelahan rohani akan menarik kita. Tapi jangan menyerah. Tuhan tidak mengharapkan kita sempurna, Dia ingin hati kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kini hidup di dalam daging. Hidupku itu oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kau tidak menjalani semua ini sendirian. Yesus tinggal di dalammu melalui Roh-Nya, memberi kekuatan untuk tetap mencintai, terus memilihnya meski sulit. Jadi jika kau pernah menyimpang, jika prioritasmu bergeser, jika terasa seperti kau mencintai banyak hal lebih dari Tuhan, jangan menjauhinya, kembalilah. Dia tidak marah, tidak kecewa, Dia menunggumu. Belum terlambat, Dia masih memanggil namamu. Saat kau menjawab panggilan itu, saat kau kembali pada kasih pertamamu, kau akan diingatkan mengapa kau diciptakan, bukan hanya untuk tahu tentang Dia, tapi untuk mengenal Dia, mencintai Dia, dicintai sepenuhnya oleh Dia. Kasih seperti itu akan menopangmu di setiap musim dan itulah kasih yang mengubah segalanya. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihiku dengan segala yang Engkau punya. Engkau meninggalkan kemuliaan sorga, memasuki dunia kami yang hancur, mengenakan rupa manusia dan hidup bersama kami. Engkau menanggung penolakan, penderitaan, kematian, semua itu agar aku bisa diselamatkan, diampuni, punya hidup baru. Kasih seperti itu terlalu besar bagiku untuk sepenuhnya ku mengerti. Engkau melihat setiap kekuranganku, setiap kelemahanku, setiap kegagalanku, dan terus memilihku berulang kali. Engkau menyerahkan hidupmu supaya aku bisa hidup. Saat aku merenungkan kebenaran itu, bagaimana aku bisa tidak mencintaimu? Engkau telah memberikan harapan, belas kasihan, pengampunan, masa depan, dan tempat dalam keluargamu. Hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku, mimpiku, ketakutanku, waktuku, dan hatiku kepadamu. Tapi aku mengaku, kasihku untukmu tidak selalu seperti yang kuharapkan. Aku mudah terganggu oleh hal-hal yang tidak penting, mengejar kenyamanan, mencari pengakuan, memenuhi kalender, pikiranku, tanganku, tetapi meninggalkan Engkau. Terkadang aku mencoba menjalani hidup seperti bisa mengaturnya sendiri, terus maju tanpa berhenti bertanya, Yesus, apakah Engkau yang memimpin ini? Ampuni aku, Tuhan, ampuni aku karena lupa siapa Engkau, karena menyingkirkan-Mu, karena memilih hal-hal lain terlebih dulu, aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Tolong aku agar bisa mencintai-Mu dengan sepenuh hati, tidak hanya saat aku merasa dekat dengan-Mu atau saat semuanya berjalan baik, tetapi juga pada saat yang biasa, sulit, atau kering sekalipun. Ketika aku membuka mata pagi ini, sebelum menyentuh telepon atau mulai berpikir tentang segudang tugas, biarlah pikiran pertamaku tertuju padamu. Kiranya hatiku penuh syukur karena aku diberi kesempatan lagi untuk berjalan bersamamu hari ini, di siang hari, saat kebisingan dunia memenuhi hatiku, pikiranku kacau dan lelah, bawa aku kembali ke kehadiran-Mu yang tenang.
Ingatkan aku untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mengingat bahwa aku tidak berjalan sendiri. Di malam hari, saat tubuh dan pikiranku sempit dan lelah, berikanlah damai-Mu. Bungkuslah aku dalam kehadiran-Mu dan tenangkan jiwaku agar bisa beristirahat dalam-Mu. Tuhan, jika aku mulai menyimpang, kehilangan arah, atau kehilangan pandangan akan-Mu, tolong tarik aku kembali dengan segera. Jangan biarkan aku menjadi mati rasa terhadap kekeringan rohani. Bangkitkan kembali hatiku, usir semua rasa dingin dalam jiwaku, dan tiupkan napas-Mu ke dalam bagian hatiku yang kering. Yesus, bentuklah aku, bentuklah kebiasaanku, sikapku, urutan prioritasku, dan hatiku, supaya semuanya mencerminkan hati-Mu. Jadikan aku seseorang yang tidak hanya mengasihi-Mu dengan kata-kata, tetapi juga melalui seluruh kehidupanku. Sebab, di dunia ini, sungguh tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan-Mu. Tidak ada yang memuaskan seperti-Mu, tidak ada yang menyembuhkan seperti-Mu, tidak ada yang abadi seperti Engkau. Engkau layak, Engkau cukup, Engkaulah segalanya. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas diriku. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihiku bahkan di hari-hari saat aku lupa mengasihi-Mu. Terima kasih karena Engkau mengejarku dengan kasih karunia, menyelimutiku dengan belas kasihan, dan menyebutku milik-Mu. Jadi hari ini, Yesus, aku kembali menyerahkan hatiku kepadamu. Jadilah pusat kehidupanku. Jadilah pusat hatiku, dan biarlah kasihku kepadamu tumbuh semakin dalam setiap harinya. Dalam nama-Mu yang mulia dan penuh kuasa aku berdoa. Amin. Kawan yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa supaya setiap berkat dalam doa ini turun atasmu, dalam nama Yesus. Dan jika kamu punya kebutuhan doa khusus, silakan tuliskan di komentar. Aku akan sangat dipakai untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai selalu.